akhirnya muncullah omelan-omelan atau tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak kita inginkan. Maka dari itu, hal pertama yang harus dilakukan dalam mengatasi si kecil yang sulit diatur adalah menenangkan diri kita terlebih dahulu ya ayah bunda. Beri waktu 3 sampai 5 menit supaya kita dapat mengendalikan diri kita dengan menggunakan otak logika kita, bukan otak primitif kita. Ketika menenangkan diri, ingat dan pahami juga bahwa otak si kecil pun masih dalam tahap perkembangan. Sehingga kita akan menyadari bahwa tindakan buruk yang dilakukan oleh si kecil merupakan tindakan yang dapat dimaklumi sesuai dengan umur mereka yang masih anak-anak. Dengan menenangkan diri dan memahami bahwa memang perkembangan otak si kecil masih belum sempurna, kita telah berhasil mengendalikan diri kita supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang kurang baik yang mungkin secara tidak sengaja keluar dari mulut kita ketika kita marah. Dan bukan tidak mungkin kata-kata tersebut menyakiti si kecil tanpa kita sadari. Apalagi jika kita telah menggunakan kekerasan fisik ketika si kecil sulit diatur. No, please stop. Usahakan jangan pernah menggunakan kata-kata yang menyakitkan atau kekerasan dalam mengasuh si kecil ya ayah bunda. Otak kita mengartikan rasa sakit sebagai ancaman, apalagi otak si kecil masih dalam tahap perkembangan. Kekerasan fisik ataupun verbal yang diterima mereka akan menyebabkan otak mengeluarkan hormon stres kortisol. Hal tersebut dapat menyebabkan efek negatif dalam jangka panjang. Karena hormon kortisol beracun bagi otak dan dapat menghambat pertumbuhan otak yang sehat loh ayah bunda. Dalam kasus yang lebih buruk, kekerasan fisik ataupun verbal juga menyebabkan sambungan-sambungan dalam otak kita mengalami kematian. Bahkan sel-sel di otak kita juga mengalami hal yang sama. Selain kekerasan fisik, ada beberapa tindakan yang juga berdampak negatif loh ayah bunda. Seperti mengisolasi anak-anak untuk jangka waktu yang lama, mempermalukan mereka di depan orang-orang, menakuti mereka dengan berteriak dan mengancam, dan segala bentuk serangan verbal atau psikologis lainnya. Untuk itu, kita harus benar-benar menghindari tindakan kekerasan secara verbal ataupun fisik. Ya, ayah bunda. Tenangkan diri ayah bunda terlebih dahulu. Terima dan rasakan emosi yang mengalir dalam diri ayah bunda. Lalu lepaskan secara perlahan, jangan beraksi apapun terhadap emosi negatif tersebut. Ketika kita menenangkan diri, si kecil juga akan memiliki kesempatan berpikir dan merenung. Bukan tidak mungkin ketika kita menenangkan diri dan mendiamkan si kecil untuk beberapa saat, otak primitif si kecil akan lebih tenang dan dia menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya adalah tindakan yang salah. Hal ini akan lain ceritanya jika kita langsung mengomelinya dan memarahinya dengan kasar. Otak primitif si kecil akan langsung aktif dan menjadi defensif. Fokusnya akan berubah dari yang seharusnya merenung justru jadi membela diri, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, atau justru menyalahkan kita karena telah memarahinya. Padahal tujuan utama dalam parenting ini adalah melatih otak logika si kecil dan membantu dia mengendalikan otak primitifnya,
sehingga dia dapat mengambil pelajaran ketika melakukan kesalahan. Jadi, itulah mengapa sangat penting untuk menenangkan diri sejenak ya ayah bunda. 3-5 menit dirasa sudah cukup. Tenangkan diri kita seraya mengawasi si kecil. Biarkan si kecil terus merengek atau melakukan kegiatannya selama itu tidak berbahaya. Ketika kita sudah cukup tenang dan memahami bahwa memang perkembangan otak si kecil belum berkembang dengan baik, coba refleksikan. Kira-kira mengapa si kecil melakukan hal tersebut? Coba temukan beberapa alasan. Mengapa si kecil menangis dengan kencang, memukul temannya, malas mengerjakan PR, dan hal-hal lainnya. Mungkin si kecil sedang lapar, mungkin si kecil sedang lelah dengan semua kegiatannya, atau mungkin si kecil ingin sekali bermain game yang ada di handphone kita. Ada banyak alasan-alasan yang mendasari si kecil untuk menangis dan sulit diatur. Coba ayah bunda temukan hal tersebut. Dengan melihat lebih dalam, maka kita tidak hanya terfokus kepada apa yang nampak saja, tetapi juga kepada apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Setelah diri kita jauh lebih tenang dan kita telah merefleksikan mengapa si kecil melakukan hal buruk, selanjutnya silakan ayah bunda dekati si kecil. Berikan sentuhan hangat, rangkul, dan peluk si kecil. Jangan memaksa ya ayah bunda. Terkadang si kecil tidak mau dirangkul dan dipeluk. Maka cukup dekati saja dan sentuh atau elus-elus bagian tubuhnya, seperti kepala atau lengannya. Ketika melakukan hal tersebut, usahakan jangan berkata apapun ya ayah bunda. Pada umumnya ketika melakukan kesalahan, si kecil akan defensif dan menganggap kita sebagai sebuah ancaman yang akan segera memarahi dan mengomeli dirinya. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada si kecil, menegaskan bahwa kita bukanlah merupakan ancaman untuk si kecil. Dengan begitu, otak primitif mereka menjadi lebih tenang dan otak logikanya akan aktif sedikit demi sedikit. Ketika otak primitif si kecil sedang aktif, maka mereka tidak akan bisa menerima penjelasan kita. Mereka tidak mau diajak kompromi dan mereka akan berusaha melindungi diri mereka dengan cara menangis lebih keras, memukuli diri kita, atau bahkan berlari menghindari diri kita. Untuk itu, tindakan ini sangat penting supaya otak primitif si kecil jauh lebih tenang. Setelah si kecil dirasa sudah jauh lebih tenang dan mau menerima keberadaan kita, coba ajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ajukan asumsi-asumsi yang telah kita refleksikan sebelumnya. Ajukan dengan lembut secara terus memberikan sentuhan-sentuhan fisik ya ayah bunda. Tanyakan mengapa dia menangis atau tanyakan mengapa dia melakukan hal-hal buruk tersebut. Tanyakan tanpa memojokkan dan memaksa ya ayah bunda. Tanyakan secara berulang-ulang seraya memeluk atau menggendongnya. Kemungkinan si kecil akan menjawab pertanyaan kita. Misalnya, seperti alasan dia menangis adalah karena ingin dibelikan sesuatu atau karena sedang lapar. Ada teman yang mengganggunya karena ingin bermain game, menonton televisi, atau alasan-alasan lainnya. Namun, bukan tidak mungkin si kecil juga tidak menjawab pertanyaan kita dan justru diam saja.
Jika begitu, maka tugas kita adalah membuatnya jauh lebih tenang lagi dengan memberikan sentuhan fisik seperti menggendongnya, mengajaknya berkeliling, dan lain sebagainya. Ayah bunda tidak harus memaksanya mengatakan apa yang terjadi saat itu juga. Beri dia waktu, mungkin beberapa menit atau jam, kemudian dia sudah kembali ceria dan jauh lebih terbuka. Setelah si kecil jauh lebih terbuka dan mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, maka kita harus berempati dan mengakui perasaannya. Kita dapat mengakuinya dengan cara mengungkapkan apa yang dia rasakan. Misalnya, kita bisa mengatakan, "Cup cup cup nak, sayang bunda, pasti kamu rasanya lapar banget ya sampai marah begitu. Pasti kamu pengen banget ya beli mainan itu. Pasti kamu capek banget ya hari ini. Pasti kamu pengen banget ya main game di HP bunda." Dan hal-hal lainnya sesuai dengan keadaan yang terjadi. Dengan mengakui perasaan si kecil, maka si kecil merasa seperti mendapatkan dukungan dan support. Mereka merasa bahwa kita memahami perasaan mereka, dan otak primitif mereka akan jauh lebih melunak lagi. Otak logika mereka juga akan jauh